Hai teman-teman, pernah dengar soal jet tempur Rafale milik TNI AU? Jet tempur canggih buatan Prancis ini sekarang ditempatkan di titik strategis, Selat Malaka dan Natuna. Tapi yang menarik, penempatan ini bikin Malaysia angkat bicara. Kenapa bisa begitu? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa buat follow, subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dukungan kalian bikin channel ini terus semangat kasih konten menarik. Adolf Peradua, kenapa Selat Malaka dan Natuna penting? Pertama-tama, kita perlu tahu dulu kenapa Selat Malaka dan Natuna itu krusial. Selat Malaka adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Lebih dari 25% perdagangan global lewat sini. Belum lagi Natuna yang jadi pintu gerbang ke Laut Cina Selatan. Wilayah yang sering jadi rebutan negara besar. Jadi, menempatkan Rafale di area ini jelas bukan keputusan sembarangan. Kemampuan Rafale yang mencengangkan. Rafale bukan jet tempur sembarangan. Dibekali dengan teknologi radar AESA, rudal jarak jauh Meteor, dan kemampuan manuver tinggi, jet ini bisa menandingi bahkan mengalahkan jet-jet tempur modern lainnya. Bayangin aja, Rafale bisa melacak target dari jarak 200 km lebih dan menyerang sebelum musuh tahu keberadaannya. Dengan teknologi ini, TNI AU bisa mengawasi wilayah luas dengan efektif. Nanda Sargah, kenapa Malaysia sampai ikut soroti? Nah, kenapa media Malaysia sampai ikut menyoroti? Ada beberapa alasan. Pertama, Malaysia berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Natuna. Keberadaan jet tempur canggih seperti Rafale otomatis bikin mereka waspada. Kedua, Malaysia juga punya klaim wilayah di Laut Cina Selatan. Jadi, mereka pasti nggak mau ketinggalan info soal pergerakan militer Indonesia. Tapi, tenang aja, hubungan Indonesia-Malaysia masih baik-baik saja kok. Penempatan Rafale lebih kepada upaya menjaga kedaulatan wilayah Indonesia dan bukan ancaman buat negara tetangga. Atau tambah, dampak bagi keamanan regional. Dengan adanya Rafale, pengawasan di Selat Malaka dan Natuna jadi lebih ketat. Ini bisa mencegah aktivitas ilegal seperti penyelundupan, perompakan, hingga pelanggaran wilayah oleh kapal asing. Dan tentu saja, keberadaan Rafale juga menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap menjaga kedaulatan wilayahnya kapan saja. Artinya, apa langkah selanjutnya? Kedepan, bukan cuma Rafale, Indonesia juga berencana menambah alutsista canggih lainnya. Tujuannya jelas, memastikan bahwa setiap jengkal wilayah kita aman dari ancaman. Kita jadi bisa lebih tenang, kan? Kalau tahu TNI AU punya alat tempur secanggih ini. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah penempatan Rafale di Selat Malaka dan Natuna sudah tepat? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like video ini, follow channel kami, dan aktifkan notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar sejarah dan fakta unik. Sampai jumpa di video berikutnya.